Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai organisasi dan manajemen. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Arja Setiawan dengan NPM 22506074. Perkenalkan, saya Lia Nabila dengan NPM 22506004. Perkenalkan, nama saya Nenti Rindiani dengan NPM 22506011. Perkenalkan, nama saya Indah Maratus Soliha dengan NPM 2250602121. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pembahasan materi. Ini saya akan menjelaskan terhadap manajemen ini merupakan konsep yang sudah tidak asing ya di kalangan masyarakat pada segala profesi maupun pada segala pengelolaan jenis organisasi, birokrat, pengusaha, termasuk juga politisi. Nah, ini merupakan profesi yang paling dekat dengan urusan manajemen. Manajemen juga sesungguhnya dibutuhkan oleh semua kelompok dan organisasi termasuk semua jenis kegiatan ataupun di pekerjaan. Manajemen dibutuhkan di mana saja, kapan saja, pada semua jenis organisasi selama manusia memiliki sifat selaku makhluk individu. Nah, jadi pada intinya manajemen ini didefinisikan sebagai proses karena semua manajemen tanpa mempedulikan kecakapan atau keterampilan khusus, mereka harus melaksanakan kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Next. Nah, di sini ada merupakan contoh hasil dari penelitian pada tahun 2016 terhadap birokrasi di Kabupaten Lombok Tengah, yang dimana pada tabel ini adalah besaran tunjangan struktural PNS. Nah, tunjangan struktural yang demikian besar ini terjadi persaingan tinggi kalangan PNS untuk mendapatkan jabatan struktural. Nah, beberapa pola yang dominan terjadi dalam persaingan menduduki jabatan struktural PNS ini itu di cara memberi dukungan pada salah satu pasangan calon yang dipandang berpeluang menang. Nah, cara memberikan dukungan ini melalui dari penyediaan dana penumpangan secara gratis melalui program pemerintah sampai dengan menjadi tim pemenangan baik secara tersembunyi maupun terbuka. Next. Nah, di sini ada 3 alasan mengapa manajemen ini dibutuhkan. Ini yang pertama tentu saja untuk mencapai tujuan. Yang kedua menjaga keseimbangan antar tujuan. Yang ketiga mencapai efisiensi dan aktivitas. Yang dimana yang pertama ini dapat kita ketahui manajemen ini merupakan salah satu organisasi atau organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Nah, maka dari itu yang pertama ini sangat diperlukan ya untuk mencapai tujuan. Nah, yang kedua perlunya juga untuk menjaga keseimbangan antar tujuan agar tujuan ini searah gitu kan. Karena jika tujuan kita tidak searah dalam suatu wadah ataupun organisasi, maka tidak akan sama tujuannya gitu kan. Pasti ada yang tujuannya ke A, namun jalannya ada yang ke B ataupun ke C. Nah, maka dari itu
menjaga keseimbangan ini pun sangat penting gitu ya dalam manajemen gitu. Yang kedua, mencapai efisiensi dan aktivitas gitu. Ya tentu saja yang mencapai efisiensi ini sangat dibutuhkan dan efektivitas. Next. Selanjutnya ada definisi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mary Parker Follett. Mary mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan orang lain. Dengan demikian, manajemen merupakan kerja bersama orang lain. Apabila ada seseorang yang menangani beberapa pekerjaannya sendiri, biasanya orang bersangkutan disebut tidak memiliki manajemen. Maka, tugas seorang manajer dalam organisasi adalah melakukan pengaturan terhadap orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas guna mencapai tujuan. Yang kedua, ada menurut James A.F. Stoner 1982 halaman 8, beliau mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen sebagai seni melekat pada bakat bawaan diri seseorang. Manajemen sebagai seni tidak perlu dipelajari karena manajemen sebagai seni ini merupakan kemampuan alamiah atau bakatnya sebagai manajer. Kemampuan alamiah ini salah satunya dibentuk oleh keturunan. Sebagai contoh, ketika orang tuanya merupakan pemimpin sukses, biasanya ada di antara anak-anaknya yang mengikuti bakat orang tuanya. Seni mengandung makna bahwa manajemen berhubungan dengan konteks kemampuan atau keterampilan pribadi. Next. Selanjutnya ada konsep manajemen sebagai suatu proses. Menurut pandangan Stoner, meletakkan konsep manajemen sebagai suatu proses, maknanya adalah manajemen merupakan cara sistematis dalam melakukan pekerjaan. Manajemen sebagai proses mengharuskan semua manajer tanpa memperdulikan kecakapan atau keterampilan khusus mereka harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan itu pertama ada perencanaan. Perencanaan ini artinya para manajer mempersiapkan kegiatan-kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. Perencanaan ini dilakukan berdasarkan logika, metode, dan pertimbangan rasional yang bukan semata tetapi berdasarkan firasat. Yang kedua, ada pengorganisasian. Para manajer bertugas untuk mengkoordinasikan semua sumber daya manusia dan material organisasi. Kekuatan organisasi terletak pada kemampuannya menyusun sumber daya manusia dan material dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, ada pengarahan. Pengarahan artinya para manajer bertugas untuk mengarahkan, memimpin, dan mempengaruhi para bawahan. Hal ini penting karena manajer tidak menyelesaikan tugasnya sendiri, melainkan mendelegasikan tugas-tugas esensial melalui peran bawahan. Dan yang terakhir, ada pengawasan. Menurut Stoner, artinya para manajer berupaya untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Next. Di sini ada keterampilan dan kemampuan manajerial. Katz mengklasifikasikan keterampilan dalam 3 bentuk. Yang pertama, keterampilan teknikal. Keterampilan teknikal merujuk pada kemampuan seseorang dalam menggunakan alat, teknik, metode, atau prosedur tertentu yang berkaitan dalam bidang pekerjaan yang ditekuni. Keterampilan ini umumnya diperoleh melalui pelatihan, pemahaman langsung, atau pendidikan formal. Yang kedua, keterampilan vokasional. Keterampilan vokasional ini berkaitan dengan kemampuan yang diperoleh melalui spesialisasi dalam pekerjaan tertentu. Keterampilan vokasional lebih menekankan pada keahlian profesional dalam bidang tertentu yang membutuhkan pengalaman dan pelatihan khusus. Misalnya, ada seorang dokter membutuhkan keterampilan vokasional dalam mendiagnosis penyakit dan melakukan prosedur medis. Keterampilan ini memungkinkan seseorang untuk menjadi ahli dalam bidang pekerjaannya dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam organisasi atau industri tempat ia bekerja. Dan yang terakhir ada keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual ini merupakan untuk memahami, menganalisis, dan merumuskan konsep serta ide-ide abstrak yang berkaitan dengan strategi.
visi, dan tujuan organisasi. Keterampilan ini sangat penting bagi para pemimpin, manajer, dan pengambil keputusan karena mereka harus mampu melihat gambaran besar suatu permasalahan, lalu menghubungkan berbagai faktor yang kompleks serta merancang solusi jangka panjang. Keterampilan ini juga membantu seseorang dalam berpikir kritis, menyusun strategi, serta membuat keputusan yang berdasarkan analisis mendalam terhadap situasi yang ada. Secara keseluruhan, ketiga jenis keterampilan tadi itu saling melengkapi dan diperlukan dalam berbagai tingkatan organisasi. Next. Selanjutnya, definisi organisasi. Organisasi itu adalah suatu kelompok terdiri atas dua lebih orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu bersama. Di sini ada menurut para ahli. Yang pertama, menurut Stoner, dalam Ambrawati 2018 halaman 1, mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang mana melalui orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Yang kedua, ada Max Weber dalam Agustus 2016 halaman 20, mengatakan bahwa organisasi adalah suatu perhimpunan orang-orang yang membiasakan diri untuk memenuhi perintah para pemimpin dan yang mempunyai kepentingan pribadi dalam berlanjutnya dominasi berdasarkan partisipasi mereka dan keuntungan-keuntungan yang dihasilkan. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur dalam organisasi seperti pola komunikasi, yaitu organisasi menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan serta bawahan dan bawahan. Yang kedua, sekumpulan orang, yaitu organisasi terdiri dari 2 atau lebih orang yang memiliki tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, next. Seorang ahli sosiologi berkebangsaan Jerman, Max Weber, yang pernah dikutip oleh Miftah Toha, menyebutkan definisi organisasi dari unsur-unsurnya. Nah, unsur organisasi di sini, menurut Max Weber yang dikutip oleh Miftah Toha di sini, yang pertama, ada organisasi merupakan tata hubungan sosial. Dalam hal ini, seseorang individu melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu. Dalam organisasi, maka seseorang individu yang melakukan interaksi dengan lainnya tidak didasarkan atas kemauan sendiri, akan tetapi mereka dibatasi oleh peraturan-peraturan tertentu. Yang ketiga, organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan yang bisa membedakan suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan masyarakat. Tata aturan ini menyusun proses interaksi di antara orang-orang yang bekerja sama di dalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja. Dan yang terakhir, organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur, yang di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan fungsi tertentu. Dari 4 unsur tadi, jelas tergambar bahwa organisasi itu berkaitan dengan kumpulan orang yang memiliki hubungan sosial, di mana hubungan sosial ini dipandu oleh seperangkat aturan yang berlaku, sehingga menyebabkan orang per orang tidak memiliki otonomi, dan interaksi di dalamnya dibangun berdasarkan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja. Selanjutnya ada menurut pandangan Chester Bernard, pandangan Weber di atas, pada dasarnya tidak berbeda dengan pandangan Chester Bernard. Tokoh ini mendefinisikan organisasi sebagai sistem kegiatan yang terkoordinasi secara sadar atau suatu kekuatan dari 2 manusia atau lebih. Pandangan ini meletakkan peran sejumlah orang, 2 orang atau lebih, yang melakukan kegiatan secara sistematis sebagai kekuatan organisasi. Menurut Chester Bernard, yang pertama, unsur organisasi menurut Chester Bernard yang pertama ada koordinasi. Organisasi ini terdiri dari serangkaian kegiatan yang ingin dicapai melalui suatu proses kesadaran, kesengajaan, dan koordinasi yang bersasaran. Yang kedua, kegiatan yang memiliki sasaran. Organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang melaksanakan kegiatan yang memiliki sasaran tersebut. Dan yang terakhir ada komunikasi. Organisasi memerlukan adanya komunikasi karena suatu hasrat dari sebagai anggotanya untuk mengambil bagian dalam pencapaian tujuan bersama dengan anggota-anggota lainnya. Melihat pikiran berat tadi, dapat disimpulkan kunci dari kekuatan organisasi terletak dari
tiga faktor tersebut. Ketika salah satu atau beberapa dari tiga kekuatan yang tidak ada, maka organisasi menjadi tidak kuat. Suatu kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik, misalnya memiliki sasaran yang terukur, namun jika tidak dikoordinasikan dengan komunikasi yang baik, akan dapat dipastikan kegiatan tersebut akan terhambat. Next. Nah, selanjutnya di sini ada dimensi organisasi. Dimensi organisasi menurut Bederel Munir yang memperkenalkan konsep Westbord tahun 1978, ia menggambarkan 6 dimensi organisasi yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Nah, keenam organisasi tersebut meliputi yang pertama ini adanya tujuan. Nah, pastinya ya di dalam organisasi itu harus mempunyai visi, misi, dan rencana ataupun tujuan yang jelas. Semua anggota juga harus bisa memahami tujuan organisasi dan bagaimana sih cara untuk mencapainya. Nah, tujuan ini bisa berubah sesuai perkembangan zaman ataupun tantangan eksternal. Nah, untuk yang kedua, adanya struktur. Nah, di dalam organisasi perlu memiliki pembagian tugas yang jelas dan adil agar pekerjaan pun berjalan dengan lancar. Nah, struktur juga harus mendukung koordinasi antar unit kerja dan bisa diperbarui sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk yang ketiga ini ada mekanisme penunjang. Nah, hubungan yang baik antara anggota dan unit kerja itu sangat penting ya. Komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik yang baik, serta kerjasama yang solid itu akan membuat organisasi lebih harmonis dan produktif. Nah, untuk yang keempat, adanya sistem imbalan atau reward system. Nah, di dalam organisasi perlu memberikan penghargaan dan gaji yang sesuai agar karyawan itu tuh termotivasi. Selain itu juga kesempatan untuk berkembang dan promosi yang adil juga penting untuk meningkatkan semangat kerja. Nah, untuk yang kelima ada relationship atau hubungan antar manusia. Di dalam organisasi harus memiliki prosedur kerja yang efektif, teknologi yang mendukung, pelatihan bagi karyawan, serta sistem informasi yang mempermudah kerja. Karena semua ini tuh memastikan organisasi berjalan baik atau tidaknya. Yang keenam, adanya kepemimpinan. Pemimpin harus bisa mengelola organisasi dengan baik, memahami kebutuhan karyawan, mendukung perkembangan mereka, serta mampu beradaptasi dengan perubahan. Pemimpin yang baik akan membawa organisasi menuju kesuksesan. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan ya bahwa jika salah satu dari keenam dimensi ini lemah, maka organisasi akan terganggu. Dapat dicontohkan seperti tubuh manusia. Jika ada organ yang sakit nih ya, maka seluruh tubuh ikut terpengaruh. Oleh karena itu, organisasi yang sehat harus menjaga keseimbangan semua dimensinya agar tetap berkembang dan berdaya saing. Selanjutnya ada faedah organisasi. Di dalam organisasi pastinya memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia, yaitu menurut J. Winardi, mengidentifikasi faedah-faedah yang dihasilkan oleh organisasi, meliputi yang pertama itu adanya faedah ekonomi. Di dalam organisasi pastinya membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui produksi barang ataupun jasa. Misalnya ya, dalam perusahaan manufaktur menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat, seperti makanan, pakaian, dan juga kendaraan. Begitu juga dengan rumah sakit dan sekolah yang menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan. Nah, dengan adanya organisasi ini, kebutuhan material manusia bisa terpenuhi dengan lebih baik. Nah, untuk yang kedua, faedah politik. Di dalam organisasi dapat berperan dalam menciptakan stabilitas dalam masyarakat. Misalnya, partai politik, lembaga pemerintahan, dan organisasi masyarakat bekerja untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan publik. Jika kondisi politik stabil, maka ekonomi juga akan berkembang, lapangan kerja bertambah, dan masyarakat bisa hidup lebih sejahtera. Untuk yang ketiga, adanya faedah sosial. Manusia kan adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain.
Nah, organisasi juga sama, dapat memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk berinteraksi, bekerja sama, dan membangun hubungan sosial. Misalnya nih ya, di tempat kerja, seseorang kan tidak hanya mendapatkan penghasilan, tetapi juga berteman dengan rekan kerja dan berbagi pengalaman. Dalam organisasi sosial ataupun komunitas, anggota bisa saling membantu dan mendukung satu sama lain. Yang keempat, yaitu utility of time ataupun manfaat waktu. Di dalam organisasi juga memberikan manfaat berdasarkan waktu. Contohnya, lembaga keuangan seperti bank memberikan fasilitas kredit yang memungkinkan seseorang mendapatkan barang atau modal usaha tanpa harus menunggu lama. Seseorang bisa membeli rumah dengan sistem kredit atau mendapatkan pinjaman usaha untuk memulai bisnis tanpa harus mengumpulkan seluruh modal terlebih dahulu. Yang terakhir, adanya utility of place ataupun manfaat tempat. Nah, lokasi organisasi juga memberikan manfaat bagi anggotanya. Misalnya, seseorang mungkin memilih bergabung dengan organisasi tertentu. Karena apa sih? Karena kan letaknya strategis atau dekat dengan tempat tinggalnya. Contohnya itu seseorang lebih memilih bekerja di perusahaan yang ada di kotanya daripada harus pindah ke kota lain. Hal ini juga berlaku untuk di sekolah, universitas, ataupun komunitas yang berada di sekitar tempat tinggal seseorang. Nah, dapat disimpulkan bahwa organisasi bukan hanya sekedar tempat bekerja atau berkumpul, tetapi juga memiliki peran penting dalam ekonomi, politik, sosial, serta memberikan manfaat berdasarkan waktu dan lokasi. Oleh karena itu, organisasi yang baik akan membawa dampak positif bagi anggotanya dan masyarakat luas. Selanjutnya ada jenis-jenis organisasi. Organisasi memiliki berbagai jenis, di mana menurut Malayu SPH Sibuan, yang merupakan seorang pakar manajemen termuka, mengklasifikasikan bahwa jenis-jenis organisasi berdasarkan berbagai sudut pandang dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan proses pembentukannya, yang kedua berdasarkan kaitannya dengan pemerintah, yang ketiga berdasarkan skala atau ukuran besar kecilnya, dan yang keempat berdasarkan bentuknya. Pada keempat bagian ini, mereka memiliki bagian-bagian tersendiri, di mana yang pertama yaitu berdasarkan proses pembentukannya terdapat 2 bagian di dalamnya, yaitu ada organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal merupakan organisasi yang dibentuk secara sadar dengan tujuan-tujuan tertentu yang disadari dan diatur dengan ketentuan-ketentuan formal dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hubungan antar orang dan antar bagian yang terjadi di dalamnya adalah hubungan jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tertulis. Contoh organisasi jenis ini yaitu organisasi birokrasi, organisasi TNI atau Polri, organisasi private atau perusahaan. Organisasi birokrasi sendiri dibentuk secara sadar untuk memberikan pelayanan kepada publik, dan organisasi ini diatur serta dijalankan oleh beberapa prinsip tertentu. Kemudian yang kedua ada organisasi informal. Organisasi informal adalah organisasi yang terbentuk tanpa perencanaan formal dengan tujuan yang tidak selalu jelas, tanpa adanya anggaran dan anggaran rumah tangga. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 ada berdasarkan kaitannya dengan pemerintah, di mana pada bagian ini terdapat 2 kelompok, yaitu organisasi resmi dan organisasi tidak resmi. Organisasi resmi merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah atau terdaftar pada negara. Kemudian organisasi tidak resmi merupakan organisasi yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah atau tidak terdaftar pada negara. Kemudian yang ketiga berdasarkan skala atau ukuran besar kecilnya. Pada bagian ini terdapat 3
kelompok, yaitu organisasi besar, organisasi sedang, dan organisasi kecil. Organisasi besar memiliki jumlah anggota yang banyak, struktur yang kompleks, dan cakupan operasi yang luas. Contohnya adalah perusahaan multinasional atau lembaga pemerintahan pusat. Kemudian organisasi sedang. Organisasi sedang memiliki jumlah anggota dan struktur yang lebih sederhana dibandingkan organisasi besar, dengan cakupan operasi yang lebih terbatas. Contohnya adalah perusahaan regional atau lembaga pendidikan menengah. Kemudian yang terakhir, ada organisasi kecil. Organisasi kecil memiliki sedikit anggota, kemudian strukturnya yang sederhana, dan operasinya yang terbatas. Contoh organisasi kecil ini adalah usaha kecil dan menengah atau UKM, dan atau komunitas lokal. Kemudian yang keempat ada berdasarkan bentuknya. Dalam berdasarkan bentuknya dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada organisasi lini atau line organization. Organisasi lini ini diperkenalkan oleh Harry Fayol. Organisasi jenis ini menggambarkan organisasi kecil. Karena itu, pendelegasian wewenang dilakukan secara vertikal melalui garis terpendek dari seorang atasan kepada bawahannya. Yang kedua, ada organisasi fungsional atau functional organization. Organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Pada organisasi ini, masalah pembagian kerja mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Pembagian kerja didasarkan pada spesialisasi yang sangat mendalam dan setiap pejabat hanya mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan spesialisnya. Yang ketiga, ada organisasi lini dan staff atau line and staff organization. Organisasi lini dan staff merupakan kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Kombinasi ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kelebihan keduanya dan meniadakan kekurangan keduanya. Dan yang terakhir yaitu ada organisasi komite atau komit organisasi. Organisasi komite adalah suatu organisasi yang masing-masing anggotanya mempunyai wewenang sama dan pimpinannya kolektif. Karena itu, pimpinan komite bersifat manajerial. Kemudian, dalam organisasi dikenal dua macam staf, yakni yang pertama ada spesialis staf atau staf ahli, di mana staf ini bertugas memberikan petunjuk bukan untuk mendapat petunjuk dari atasan mengenai suatu permasalahan. Seorang staf penasehat harus menguasai semua masalah, memberikan solusi, pemikiran, dan mempersiapkan fasilitas, data, serta informasi yang akan digunakan atasan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada service staff atau staf pelayanan, di mana tugasnya yaitu melaksanakan suatu jasa atau aktivitas yang terpisah dari pekerjaan manajer lini. Kemudian yang ketiga ada control staff atau staf pengendali, di mana control staff ini merupakan unit-unit staff yang mempunyai tugas untuk melakukan kontrol baik secara langsung maupun tidak langsung atas semua pekerjaan unit pada struktur organisasi tersebut. Dan yang terakhir di bagian spesialis staff yaitu ada fungsional staff atau staf fungsional. Wewenangnya yaitu berhubungan dengan fungsi-fungsi tertentu saja. Misalnya, bertugas memberikan petunjuk bagaimana caranya suatu tugas tertentu dilaksanakan dan kapan dilaksanakannya. Dan yang kedua, yaitu ada personal staff atau staff personal. Di dalam staff personal ini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama ada asistentu atau pembantu, adalah suatu unit yang tidak mempunyai wewenang formal, tetapi biasanya diarahi wewenang
fungsi staf atas sejumlah aktivitas. Tujuan utama asisten pribadi adalah untuk memperluas kapasitas manajer dalam menyelesaikan pekerjaan yang banyak. Dan yang kedua yaitu general staff atau staf umum, yaitu merupakan golongan yang dikoordinasi dan bertindak melalui atasannya. Misalnya, juru bicara gubernur. Ia bertindak atau berbicara di media atas nama gubernur. Next. Yaitu ada paradigma organisasi. Paradigma adalah sudut pandang dalam memecahkan persoalan, seperti jendela ilmu yang mempengaruhi cara seseorang memahami dunia sosial. Dalam ilmu sosial, konsep paradigma diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolution di tahun 1962. Robert Friedrich mendefinisikan paradigma sebagai pandangan mendasar suatu disiplin ilmu mengenai pokok persoalan yang seharusnya dipelajari. Jenis paradigma dibagi menjadi dua, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup atau closed system yaitu sistem yang dipengaruhi oleh cara berpikir ilmu fisika. Konsentrasi perhatiannya adalah pada hal-hal yang bersifat internal dengan menekankan pada pendekatan rasionalitas yang diturunkan dan dari pewarisnya, yaitu model-model dalam ilmu fisika. Ciri pokok dari sistem tertutup ini adalah yaitu sistem ini lebih menekankan adanya keteraturan dan keajekan seperti halnya mesin pabrik yang bergeraknya berdasarkan aturan-aturan tertentu. Kemudian yang kedua ada sistem terbuka atau open system. Apabila sistem tertutup banyak dipengaruhi oleh organisasi publik, maka sistem terbuka banyak dipengaruhi oleh organisasi perusahaan. Meskipun demikian, seiring perkembangan demokrasi yang menuntut penerapan good governance, organisasi publik juga sudah menerapkan sistem terbuka. Sistem terbuka mengutamakan adanya interaksi atau hubungan yang berkelangsungan dengan lingkungannya. Kemudian, sistem ini akan mencapai suatu tingkat dinamika tertentu atau keseimbangan yang dinamis. Bahan-bahan masukan yang berasal dari lingkungan diterima oleh organisasi. Kemudian, organisasi tersebut memproses sebagai salah satu kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam ucapan ataupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.